Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan cepat sekali membuat orang ketiga frustasi. Di antara semua orang, kita adalah orang yang paling mengenal mantan. Orang ketiga apa sih yang dia lihat dari mantan? Kan fisiknya saja, casingnya saja, luarnya saja. Tetapi bagaimana sifat, karakter, temperamen mantan, kebiasaan-kebiasaannya, kita adalah orang yang paling tahu. Kenapa kita dan mantan bisa bertahan sangat lama? Karena kita sabar. Karena kita mau memahami mantan. Dan kita menerima mantan dengan segala kekurangan dan kekurangannya. Dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Tetapi sayangnya kan mantan ini dia tidak pandai bersyukur dengan kehadiran kita di sisinya. Dia tidak pernah merasa puas, ya. Karena itu dia tergoda nih dengan orang ketiga. Orang ketiga mungkin memang melihat fisik mantan luar biasa. Cantik banget kah atau ganteng banget kah, ya. Dan seterusnya, ya. Tetapi itu kan yang dilihat di luarnya saja. Kelihatannya cantik, lemah lembut, ya. Tutur katanya halus dan seterusnya. Itu kan yang dilihat di luar dan di awalnya. Di dalam perjalanannya mungkin 2-3 minggu setelah mereka bersama, maka orang ketiga akan langsung frustasi ketika tahu aslinya mantan seperti apa. Kan capek juga tuh. Mantan harus terus bersandiwara, acting di depan orang ketiga, ya. Mantan ini orangnya emosional. Di depan orang ketiga dia harus berakting menjadi orang yang begitu sabar, ya. Mantan ini adalah orang yang cerewet misal begitu, ngomel terus. Di depan orang ketiga dia berakting seperti orang yang pendiam dan seterusnya. Termasuk juga mantan ini adalah orang yang borosnya luar biasa. Di depan orang ketiga dia berakting, bersandiwara kalau dia itu adalah orang yang begitu hemat dan seterusnya. Nah, maka ada 3 ciri-ciri ini, ya, mantan yang akan membuat orang ketiga langsung frustasi, ya. Karena apa? Karena mantan capek dia kalau harus acting terus, harus sandiwara terus. Ya paling kuat 2 minggu lah. Setelah itu dia akan langsung menunjukkan sifat dan karakter aslinya. Dan orang ketiga mungkin langsung menyerah begitu tahu siapa mantan yang sesungguhnya. 3 ciri-ciri mantan. Yang pertama, mantan ini adalah orang yang emosional, pemarah, temperamental, ya. Itu bisa dilihat dari gaya nyetirnya saja tuh. Kalau mantan lagi nyetir itu, ya, ada orang motong begitu sudah emosi. Ada orang kalau malam bawa mobil, ya, menyorot kita dengan lampu, padahal tidak lampu jauh juga. Mungkin karena setelannya sudah lama tidak disetel ulang, lampu dekat terlihat seperti lampu jauh. Dan biasa saja itu di jalan seperti itu, ya. Mantan sudah teriak-teriak, sudah marah-marah, ya, sudah mukul-mukul setir dan seterusnya. Lampu merah terlalu lama, mantan sudah emosi dan seterusnya. Nah, ini kelihatan dari cara nyetirnya mantan aja sudah seperti itu. Mantan itu emosinya sangat tinggi. Dan cuman kita yang selama ini bisa meredam emosinya mantan. Ketika orang ketiga tahu, ya, maka ya pilihannya kena marah terus. Kalau kemudian orang ketiga melawan, bertengkar terus. Sebuah
perjalanan cinta yang isinya pertengkaran terus, itu tidak akan bertahan lama. Pasangannya langsung frustasi itu, karena capek. Ya, misal suami istri itu bertengkar terus, suaminya berangkat kerja, pulang itu sudah deg-degan itu, aduh ketemu nih pasti berantem, pasti bertengkar, padahal kondisi badan sedang capek, maka dia cari-cari pekerjaan tuh, biar pulangnya lebih malam, semoga istrinya sudah tidur, tidak ketemu, kemudian tidur ya, besok pagi, bangun pagi berangkat lagi. Jadi bersama orang yang emosional, itu capeknya luar biasa, dan akan membuat pasangannya jadi frustasi. Yang kedua, mantan itu adalah orang yang matre. Matre, siapa yang sanggup punya pasangan yang matre? Kalau dia tidak punya tabungan yang betul-betul banyak, kalau dia tidak punya kemampuan mencari duit yang betul-betul baik, ya, apa saja mau dibeli, dinasehati agak hemat sedikit sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, ya. Dan bagi orang yang matre, nah itu dia, tidak ada cinta yang sejati. Orang yang matre itu mencintai selama ada duitnya. Begitu duit habis, cinta pun selesai. Dan orang ketiga akan merasakan betapa sakitnya dicampakkan oleh mantan ketika uangnya habis, tabungannya habis. Mantan akan pergi dan tidak mau mengenali orang ketiga lagi. Kemudian yang ketiga, saat kita ketemu dengan mantan, mantan ini sudah punya mantan yang banyak. Ya, artinya apa? Mantan ini orang yang suka gonta-ganti pasangan. Ya, suka atau mudah sekali tertarik dan jatuh cinta kepada orang yang lebih menarik. Mungkin bersama kita bisa bertahan lama karena kita sabar-sabarkanlah melihat hobi mantan seperti itu. Kita pura-pura tidak melihatlah apa yang jadi kebiasaan dia. Tetapi begitu orang ketiga tahu, oh ternyata mantan ini begitu mudah tertarik dengan orang lain, ya, begitu mudah untuk selingkuh dan jatuh cinta dengan orang lain. Maka di situ orang ketiga akan frustasi. Dia akan merasakan betapa pahit dan menderitanya penderitaan yang pernah kita rasakan ketika mantan mengkhianati kita demi orang ketiga ini. Nah, jadi itu 3 ciri-ciri mantan yang akan membuat orang ketiga auto frustasi ketika dia tahu sifat asli mantan seperti apa. Jadi ya, sekarang yang paling penting kita lakukan ya, kita meneruskan hidup kita dengan sebaik-baiknya, dan kita berdoa juga. Semoga mantan sadar kalaupun dia kembali kepada kita, dia kembali dalam versinya yang terbaik. Ya, sudah tidak matre lagi, sudah tidak pemarah lagi, sudah tidak hobi mengkhianati lagi. Ya, sekarang jadi orang yang sabar, jadi orang yang tidak matre dan hemat, ya. Kemudian menjadi seseorang yang setia. Nah, kita lanjutkan hidup kita sebaik-baiknya dan kita berdoa terus agar dia sadar kalau dia kembali bukan seperti mantan yang dulu, tetapi mantan yang sudah belajar begitu banyak hal kepada pengalaman hidupnya. Ya, insya Allah doa orang-orang yang sabar, yang tidak pernah mengeluh di dalam berdoa, insya Allah terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Kalau kita sabar dalam berdoa, kita tidak pernah mengeluh,
insya Allah doa kita terkabul. Mantan sadar dan semoga dia menjadi jodoh terbaik kita dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.